malah disuruh balikan sama laki-laki yang udah nyakitin dia, yang manfaatin dia. Bahkan si laki ini sampai minta harta gono gini, yang padahal dia tuh nggak nyari duit. Yang cari duit selama ini nih si Karyuka. Hola netizen yang tercinta, Ryuka Bunga curhat soal kondisi rumah tangganya dengan Harry Hore saat ini setelah ia memutuskan untuk bercerai. Sebelumnya, Harry Hore kedapatan telah berselingkuh dari sang istri yang dibongkar langsung ke media sosial. Tidak tahan diduakan, Ryuka Bunga hendak mengambil langkah tegas dengan menggugat cerai sang suami. Namun, di tengah rasa sakit hatinya sudah diselingkuhi, Ryuka Bunga justru diminta oleh ibunya sendiri untuk kembali bersama Harry Hore. Sang ibu yang sedang sakit berharap putrinya tidak akan bercerai meskipun rumah tangganya dihadapkan dengan masalah yang besar. Ryuka Bunga juga masih terkejut ketika tahu Harry Hore akan mengajukan pembagian harta gono gini dari pernikahan mereka. Padahal Ryuka Bunga merasa harta yang dimiliki bersama dalam rumah tangga itu sepenuhnya merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Ryuka Bunga semakin sakit hati ketika tahu Harry Hore kegirangan lantaran masih bisa mendapatkan sebagian harta meskipun bercerai darinya. Sejak diminta oleh ibunya untuk rujuk, Ryuka Bunga sebenarnya sudah mempertimbangkan hal itu. Ia berusaha menuruti kemauan ibunya yang sedang sakit meskipun ia sendiri harus menghadapi lelaki yang sama lagi. Ryuka Bunga bahkan siap dihujat oleh publik jika memutuskan untuk balik kepada sang suami. Namun sakit hatinya tidak terbendung karena tahu Harry Hore justru kegirangan hendak mendapatkan harta darinya. Gue cuman mohon nih sama Harry ya, kayak selama ini gue bayar elu. Setiap bulan puluhan juta gue bayar elu. Dan sekarang lu masih mau menggugat harta gono gini. Lu pernah kasih gua apa? Lu udah selingkuhin gua, sekarang lu mau bikin gua miskin. Gua gak tau hati nurani lu di mana sih, sumpah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ryuka Bunga sakit hati gara-gara suaminya minta harta gono gini. Ya ampun Ryuka, yang namanya harta di dalam pernikahan itu kan namanya emang harta gono gini. Kalau bercerai ya emang harus dibagi dua kan. Aduh ya ampun, nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Udah diselingkuhin, dimintain harta gono gini juga, kasihan. Bisa nggak sih pemerintah bikin aturan gitu loh, siapa yang berumah tangga terus salah satunya selingkuh, itu apapun yang terjadi nggak akan dapat harta gono gini. Kalau bisa keluar rumah tuh buat cangcut aja gitu. Apalagi kalau si harta itu tuh harta yang dicari sama si istri. Istri tuh kan mestinya dinafkahin gitu loh. Bukannya dia disuruh nyari sendiri, abis itu diselingkuhin, abis itu cerai dimintain harta gono gini. Ampun. Kak, lepaskan kalau memang harus dilepaskan. Ikhlaskan kalau memang dia mendapatkan harta gono gini. Anggap aja itu sedekah. Daripada kamu balikan, kamu bakalan menderita seumur hidup, kamu bakalan tersakiti seumur hidup. Kalau kamu bisa lawan, kamu lawan. Jangan lemah kak. Memang sangat sulit sekarang di posisi kakak, tapi kamu harus tetap semangat. Lawan kalau bisa, kalau nggak bisa lepaskan dan ikhlaskan. Belum tentu hidupnya bisa tenang setelah mendapatkan harta gono gini itu. Bahagiakan diri sendiri kak. Jangan pedulikan orang lain. Kalau saya jadi kakak, saya lebih baik kehilangan laki-laki tersebut. Saya lebih baik kehilangan harta daripada harus menderita dan tersakiti seumur hidup. Serius ya, gue jadi laki-laki itu malu banget setelah mendengar ada seorang suami ketahuan curang, istrinya minta cerai, tapi dia menuntut harta gono gini, sedangkan yang cari duit istrinya gitu loh. Kan seharusnya ya yang menafkahi istri itu suami gitu loh. Kok malah nuntut harta gono gini? Sumpah. Harry, ingat kak, karma itu berlaku. Kadang dibayar cicil sama Tuhan, kadang dibayar tunai sama Tuhan. Jadi lakukan apa yang memang harus dilakukan, oke? Sebelumnya gue prihatin dengan apa yang dialami Karyuka, tapi gue mau ngomentarin mengenai gugatan harta gono gini yang diajukan oleh suaminya. Pasti banyak dari kalian yang kayak, ih padahal tuh suaminya udah selingkuh, zina, terus berani-beraninya nggak tahu diri minta harta gono gini sama istrinya ya. Istrinya ini adalah pencari nafkah gitu. Nah guys, sebenarnya tuh hukumnya tuh gimana sih? Kalau berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
berdasarkan hukum Islam juga sama. Jadi setelah perkawinan itu menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal 97, janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Gue nggak belain siapa-siapa, gue nggak belain suaminya sama sekali, tapi ya berdasarkan hukum, kalau lo nggak ada perjanjian perkawinan, lo pisah harta, ya harta bersama, harta yang diperoleh dalam perkawinan selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, kalau dipisah yaitu masing-masing 1/2. Jadi ya sah-sah aja kalau misalnya suaminya menggugat harta gono gini ke Karyuka, karena dia merasa dia berhak atas setengah dari harta bersama yang mereka miliki selama perkawinan. Jadi kalau Karyuka penghasilannya sebulan bisa ratusan juta tapi suaminya diem aja nggak menghasilkan apa-apa selama nggak ada perjanjian perkawinan, kalau hartanya dipisah ya itu menjadi harta milik bersama. Tapi kalau Karyuka lawyernya pinter, bisa kok dapet 70-30. Jadi klien gue ada yang pernah dapet harta gono gini 70-30. Jadi istrinya yang memang dia yang pencari nafkah, lakinya tuh pokoknya ya gitulah, pekerjaannya biasa aja. Tapi sebagian besar itu rumah, anak-anak, itu semua yang provide adalah istrinya, dan pas cerai dia dapat 70%, dan itu udah win banget, itu udah keren banget. Karena ya memang harusnya 50-50. Jadi ya semoga lancar aja sih Karyuka. Gue gendek ya sama si suaminya Karyuka Bunga. Gue prihatin banget sama keadaan Karyuka Bunga yang sekarang gitu ya. Udah rumah tangganya berantakan, terus dia juga nggak ada dukungan dari keluarga untuk bercerai. Malah disuruh balikan sama laki-laki yang udah nyakitin dia, yang manfaatin dia. Nggak sampai situ aja, bahkan si laki ini sampai minta harta gono gini, yang padahal dia tuh nggak nyari duit. Yang cari duit selama ini nih si Karyuka. Bahkan Karyuka yang suka ngasih jajan ke tuh laki gitu ya, puluhan juta. Dan dia tuh bisa terkenal kayak sekarang tuh gara-gara Karyuka. Tapi jujur ya, gue baca dari komen-komenannya semua pada bilang, Kak nggak apa-apa cerai, toh rezeki Tuhan yang ngatur, akan ada rezeki lagi. Jujur gue kalau jadi Karyuka juga nggak rela gitu. Harta yang udah mati-matian gue cari malah diambil sebagian sama tuh laki, padahal tuh laki udah selingkuhin gue. Tapi daripada lo harus tetap tinggal atau hidup bareng sama tuh laki, lo akan capek. Dan lo akan terus hidup dalam trust issue. Lo gak akan percaya apa yang diomongin, apa yang dilakukan, lo akan curiga. Atau enggak, kalau misalkan memang masih ada kemungkinan gitu ya, lo menang tanpa harus ada pembagian harta gono gini, lo sewa pengacara yang mahal, yang hebat sekalian, biar lo tuh menang dalam masalah harta gono gini. Update terbaru dari Ryuka ya, yang nangis gitu sambil bilang bahwa selama ini tuh aku tuh udah bayarin lu loh gitu ke suaminya Harry gitu ya. Nah seperti yang kita tahu ya guys ya, Harry itu kan digugat cerai oleh Ryuka karena selingkuh gitu, dan didapatilah dari Viti ini ternyata selama ini ya Harry itu dibayarin loh sama istrinya gitu ya, entah itu dibentuknya gaji atau bagaimana ya, pokoknya tapi Harry itu katanya dibayar puluhan juta sebulan gitu ya sama si Ryuka. Nah buat kalian cewek-cewek yang suka bayarin bayarin cowok atau suami kalian yang menafkahi suami kalian gitu ya kan. Nah, kenapa sih ya kita tuh ya cewek-cewek tuh yang mengira bahwa mencintai itu adalah dengan memberi kepada pria? Itu kalian tuh salah besar ya. Kalian itu salah besar. Kalau seorang pria itu masih mengharapkan kalian untuk diberi oleh kalian ya, pastikan kalian mendingan tidak usah lanjutkan. Kenapa? Aku akan uraikan secara energi ya. Aku juga kemarin ketemu dengan satu postingan ya yang mau aku bagikan kepada kalian ya, yang dibagikan oleh Mbak Lulu ya. Sebagian dari kalian mungkin udah pernah tahu, tapi bagi yang belum tahu coba lihat postingannya, aku tampilkan sebentar. Nah guys, aku menemukan satu postingan dari Mbak Lulu ya, dark manipulation taktik ya. Nah, laki-laki bisa kehilangan segalanya karena memanfaatkan wanita. Itu benar, itu fakta, itu hukum alam ya. Kalian boleh searching dan research ya orang-orang di sekeliling kalian gitu ya. Kalian amati gitu ya, pria-pria yang mau kondo, yang
ngandelin penghasilan istri, pasti hidupnya akan semakin redup, bahkan dia kehilangan karirnya, kehilangan jiwanya, kehilangan jati dirinya, pokoknya ya ini kehilangan segalanya saat dia mencoba memanfaatkan wanita. Kebalik ya, banyak laki-laki mengira bahwa dengan dia membiayain wanita dia akan kehilangan segalanya, padahal sebaliknya ya. Sebaliknya kalau laki-laki ya, saat seorang lelaki itu membiayain wanita yang dia cintai ya, partner hidupnya kayak gitu, dia otomatis di saat dia melakukan hubungan suami istri gitu ya, berhubungan intim, di saat itulah terjadi transfer energi. Semua energi maskulin dan semua energi keberuntungan di dalam si wanita itu akan mengalir ke si lelaki yang menafkahin si wanita. Dan sebaliknya, energi feminim dari seorang pria yang membiayai wanitanya akan mengalir ke si wanita. Ya, itulah sebabnya ya, kenapa kita sebagai seorang wanita, kalau kita mau beruntung di dalam rumah tangga, kita mau memiliki pasangan yang benar-benar mencintai, ya benar kata Mbak Lulu ya, kamu jangan menjadi independent woman dan independent woman yang yang mau menafkahin pria gitu. Karena di saat kamu menafkahin pria, sebaliknya secara kacamata energi ya, kamu itu mengambil energi maskulin di dalam pria yang kamu biayain. Otomatis ya, di mata dia kamu itu semakin tidak menarik karena sifat maskulin yang kita serap gitu, sifat maskulin si pria yang kita biayain gitu, pasangan kita yang kita biayain yang mengalir ke diri kalian gitu ya. Memang positifnya ya, kalau kalian bekerja, kalau kalian membangun karir, memang positifnya kalian akan semakin tajam di dalam berbisnis ya. Jiwa maskulin kalian itu akan meliding kalian tuh kepada mungkin ya karir yang semakin meningkat gitu ya, ke financial freedom yang semakin kokoh kayak gitu. Tapi alhasil ya pasangan kalian akan selingkuh, seperti si Ryuka ini salah satu contohnya ya. Jadi di mata si Harry atau suami-suami yang dibiayain istri itu pasti sedikit banyak ya, kalau kalian tanya ke riset gitu ya, ke cowok-cowok yang dibiayain oleh istrinya, pasti bagi mereka tuh istri-istrinya itu kurang begitu menarik dan menyebalkan gitu ya, dan mereka akan cenderung mencari pelakor ya. Jadi daripada kalian capek-capek hati gitu membiayain pria yang entah itu tidak bekerja ataupun karirnya itu di bawah kalian, mendingan jangan deh ya, mendingan skip dulu. Kalau kalian pengen membangun rumah tangga dan pengen membangun rumah tangga yang harmonis, langgeng dan bisa sampai tua gitu ya, jangan mau dengan pria yang harus kalian biayain. Secinta apapun kalian pada dia, seganteng apapun cowok yang kalian incar itu gitu ya, jangan mau kalian biayai ya, karena secara kacamata energi seperti itu guys ya. Saat kamu membiayain dia, otomatis kamu menyerap energi maskulinnya ke dalam diri kamu gitu, sehingga kamu menjadi wanita yang sangat maskulin, semakin maskulin gitu, yang sangat tidak menarik bagi pria maskulin pastinya ya. Pria yang maskulin yang normal pasti menganggap kalian tuh tidak menarik ya, secara kacamata energi ya. Kalau kalian tanya aku dapat dari mana yang seperti ini, itu pelajaran di malam hari ya guys ya. Karena di dalam keheningan malam itu, kalau kita mau bertanya kepada semesta, bertanya kepada Tuhan ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Dan aku orang yang sangat suka bertanya gitu ya kepada Tuhan gitu. Itu salah satunya ya tentang ini ya. Kenapa sih ya lelaki bisa kehilangan segalanya karena memanfaatkan wanita gitu, dan sebaliknya wanita mendapatkan segalanya karena memanfaatkan pria ya. Wanita yang mau dibiayain oleh pria, dia akan semakin feminim, dia akan semakin dicintai oleh pasangannya. Itu sudah hukum yang mutlak dan hukum alam. Jadi buat para woman di sana, kalau mau punya suami yang bertanggung jawab,
suami yang memang mencintai kalian hingga akhir hayat ya, jangan mau kalian biayain. Karena saat kamu membiayain mereka ya, dan mereka sama sekali tidak ada memberi kepada kalian ya, kalian yang membiayain mereka, otomatis ya kamu menarik rejeki dan sisi maskulin dan keberuntungan seorang pria dalam diri pasangan kalian. Seperti itu. Biarkan sekalipun dia gajinya tidak besar ya, tetap biarkan dia yang membiayain kalian dan menafkahin kalian. Akan ada berkat dari dia membiayain kalian yang akan membawa dia kepada karir yang lebih baik dan lebih baik ya. Seperti itulah hukum alam yang memang sulit dipahami ya, tapi faktanya memang demikian guys ya. Dan kalau kalian survei ya, semua wanita maskulin, semua wanita-wanita yang membiayain pria, memang secara karir mereka sangat meningkat. Tapi ya begitulah ya. Dan aku juga salah satu korbannya dulu yang tidak memahami hukum ini gitu. Tapi sekarang aku sudah mengerti dan tidak akan mau lagi ya, tidak mau lagi menciptakan monster dengan membiayain mereka. Seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Kalian yang punya pengalaman serupa atau kalian yang tidak setuju boleh tinggalkan di kolom komentar. Thank you for watching and God bless you.